Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Mas Baroji. Mas, ketika Mas terjun ke masyarakat, sebenarnya keluhan-keluhan apa saja sih yang menjadi dominan di masyarakat Lampung Tengah, Mas? Ya, secara umum mungkin bukan hanya di Lampung Tengah, mungkin Oke. di Provinsi Lampung, tapi kita bicara Lampung Tengah, masyarakat yang dikeluhkan terutama pasti infrastruktur ya Mbak. Karena memang 50% lebih jalan yang ada di Lampung Tengah ini saat ini memang rusak gitu. Itu yang pertama. Kedua, sebetulnya terkait di masalah situasi pandemi seperti sekarang ini, selain memang pemerintah daerah dalam hal ini mengharapkan masyarakat itu geliat ekonominya tetap berjalan gitu. Walaupun mungkin nggak bisa seperti sebelum saat pandemi, tapi tentu keamanan di tengah masyarakat itu juga yang menjadi keluhan. Bagaimana juga penindakan hukum atas kasus-kasus kriminal yang terjadi di setiap wilayah itu juga menjadi keluhan dari masyarakat gitu. Selain yang pertama pasti infrastruktur itu sendiri gitu. Memang kita juga menghadapi dilema Mbak, karena memang Mbak Kristi ya, karena memang Lampung bukan hanya Lampung Tengah gitu, seluruh dunia bahkan kita menghadapi pandemi ini tentu dibutuhkan juga kepala daerah yang betul-betul responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan kami di legislatif betul-betul sangat mendorong pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana di tengah situasi pandemi ini ekonomi rakyat masih tetap berjalan tanpa mengesampingkan kewajiban utama kita tentang prokes kesehatan sendiri gitu. Karena memang kita sadari apalagi kita banyak sekali ada pengurangan anggaran, refocusing kita hari ini Lampung Tengah sudah di angka 140 lebih miliar gitu. Nah itu juga menjadi kendala bagi pemerintah daerah, dan kami di legislatif itu selalu berkonsultasi bagaimana yang terbaik untuk masyarakat Lampung Tengah sendiri, seperti itu. Oke, baik Mas. Lalu sejauh ini sinergitas apa yang sudah dilakukan khususnya Komisi 4 dengan pemerintah daerah untuk menjawab aspirasi dan keluhan masyarakat, apalagi di tengah pandemi ini, Mas? Ya, memang target Bupati terpilih ya hari ini beliau Haji Muslamad dan wakilnya Dr. Ardhito Wijaya. Dalam 2 bulan ini target beliau adalah Lampung Tengah ini masuk zona hijau. Karena kita menghadapi bulan Ramadan, kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri, harapannya bagaimana nanti aktivitas masyarakat itu betul-betul dilaksanakan dengan prokes yang ketat gitu, agar pandemi ini bisa segera berlalu, dan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat secara umum gitu, itu betul-betul bisa kita akomodir, bisa kita laksanakan di saat kita memang sudah masuki zona hijau untuk situasi pandemi sendiri, begitu Mbak Kristi. Lalu pandemi ini juga kan berpengaruh di beberapa sektor seperti itu ya, Ya, Mas ya. ya, Pendidikan, ya, pariwisata semuanya ya, ya, terguncang seperti ya, itu ya, Mas ya. Lalu Komisi 4 ini juga menangani ruang lingkup ya, pendidikan seperti itu. Banyak masyarakat atau bahkan orang tua ya, mengeluhkan hal ini, Mas. ya, Masalah daring yang menjadi ya, keluhan betul. bersama Ya. seperti itu. Lalu bagaimana DPRD Komisi 4 memandang ini, Mas? Ya bukan hanya masyarakat, saya sendiri punya anak sekolah juga Mbak Mhm. Kristi. Jadi ini juga menjadi keluhan yang paling utama juga di tengah masyarakat, dan ini juga menjadi perbincangan di semua kalangan gitu. Baik kami eksekutif legislatif, tapi Ya. kami sempat membicarakan ini dengan kepala daerah bahwa kalau kita dalam 2 bulan ini apa yang menjadi target kepala daerah untuk bisa membuat Lampung Tengah menjadi zona hijau, insya Allah kita sama-sama bersepakat untuk kita melaksanakan tatap muka. Ini tentunya juga butuh dukungan dari seluruh Ya. masyarakat agar apa yang menjadi program dari bupati dan wakil bupati terpilih ini betul-betul bisa dilaksanakan, baik dari seluruh struktur pemerintahan yang ada sampai ke pemerintahan kampung, untuk bisa bukan hanya sebatas himbauan kepada masyarakat tapi tindakan langsung
kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat, ini yang harus dilaksanakan, ini yang tidak boleh dilaksanakan agar apa yang menjadi target dari pemerintah daerah juga betul-betul tercapai. Gitu. Iya. Baik Mas, tadi juga Mas sempat menyinggung bahwa masalah infrastruktur menjadi keluhan yang sangat dominan Siap. gitu ya Mas ya. Ya. Lalu apakah sebenarnya pemerintah daerah belum melakukan kinerjanya secara maksimal di bagian infrastruktur ini atau seperti apa Mas? Soalnya masih banyak masyarakat Ya, Lampung Tengah yang mengeluhkan ini seperti itu. ya sudah tentu kalau pemerintah daerah itu tetap sudah melaksanakan apa program terkait juga masalah infrastruktur itu sendiri gitu Mbak. Cuman kan kita juga harus paham gitu. Hari ini di tengah situasi pandemi banyak sekali pengurangan anggaran yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sendiri gitu. Sehingganya tetap berjalan untuk apa namanya kita melaksanakan apa program tentang perbaikan infrastruktur itu sendiri, cuman bagaimana juga kita bisa melihat kepada anggaran yang ada. Cuman kami juga sudah apa dengan pemerintah daerah bahkan bukan hanya Komisi 2 gitu, seluruh komisi yang ada di PRD Kabupaten Lampung Tengah itu mendorong ini agar infrastruktur itu menjadi apa ya prioritas Ya. juga untuk dari pemerintah daerah Lampung Tengah agar dari infrastruktur yang baik tentunya dari semua lini juga akan bisa terbantu gitu. Semuanya Benar. akan bisa ekonomi masyarakat juga akan Ya. berjalan dengan baik. Perpindahan apa namanya mobilisasi hasil-hasil pertanian juga akan bisa nyampe dan berjalan dengan baik. Dan kalau memang infrastruktur baik tentunya juga apa yang menjadi hasil dari para petani dalam hal ini bisa memperoleh harga yang lebih tinggi karena mereka tidak mengeluarkan cost yang banyak untuk transportasinya gitu. Seperti itu Mbak Kristi. Lalu sejauh ini Mas di tengah pandemi sebenarnya kendalanya apa sih yang dirasakan anggota dewan nih di saat mungkin sekarang tatap muka menjadi terbatas seperti itu. Kendala-kendala apa saja sih yang dirasakan Mas di saat pandemi ini Mas? Ya, hampir semuanya menjadi kendala, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan ini, kita juga berjalan beriringan dengan pemerintah Iya. daerah gitu. Kita juga mengasih pemahaman kepada masyarakat, ini yang boleh secara aturan, ini yang tidak boleh, ini yang diambil kebijakan, ini yang diambil dari pemerintah daerah dan itu harus sama-sama kita dukung gitu demi Lampung Tengah kita dan tentunya ini juga demi masyarakat secara umum gitu. Berarti sejauh ini sinergitas antara DPRD dan juga pemerintah daerah berjalan baik seperti itu ya Mas ya sejauh ini ya? Alhamdulillah sejauh ini baik. Oke, baik Mas. Lalu dari Mas Baroji sendiri ini, sebenarnya harapan apa sih yang ingin dicapai nih untuk kedepannya agar bisa menanggulangi dan juga bertahan di tengah pandemi ini Mas? Ya, tentunya pemerintah daerah dalam hari ini bisa menyampaikan kepada struktur pemerintahan sampai pemerintahan kampung bahwa apa yang hari ini sudah menjadi kebijakan agar betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, bukan hanya seremoni, bukan hanya apa himbauan gitu, tapi Iya. bagaimana masyarakat tahu. Yang pertama adalah masyarakat paham dulu bahwa pandemi ini ada, COVID-19 ini ada. Dan apa yang menjadi kebijakan pemerintah hari ini terkait penanggulangan COVID-19 itu sendiri, harapannya kita bersama-sama masyarakat juga bisa em, mematuhi ini. Jadi ke depan ekonomi kita, kegiatan, belajar mengajar kita, semuanya bisa berjalan normal kembali dan tentunya garansinya adalah COVID-19 itu sendiri harus sudah musnah dari Iya. Lampung Tengah atau minimal kita bisa berada di zona hijau lah gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Mas penjelasannya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali. Tetaplah di Dialog Spesial.